Inilah cerita misteri bersambung, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis dengan judul Minyak Bintang, seri yang kedua. Semua tokoh dalam cerita ini sengaja disamarkan. Kali ini mengetengahkan episode Prahara Rumah Tangga Rida. Puluh tahun kemudian, hari itu di sebuah desa yang jauh di pedalaman yang masih masuk wilayah Kecamatan Dusun Puga, Kabupaten Barito Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 5 Maret 2014, seorang pria yang bernama lengkap Febi Nugroho nampak marah, murung dan lesu. Tak biasanya ia seperti ini, sebab ia adalah termasuk seorang pria yang periang dan suka bercanda. Rida Hidayati sang istri pun cukup heran melihat tingkah suaminya ini, sebab sudah hampir 5 tahun menikah, baru kali ini ia melihat suaminya seperti itu. Kalau ada masalah, sebaiknya kakak ceritakan saja, ucap Rida mengingatkan ketika dirinya dan sang suami sedang duduk di serambi depan sambil memperhatikan putri mereka, Sally Violet, yang masih berusia 4 tahun, bermain sepeda dengan sangat lucunya. Tidak ada masalah kok, cuma aku kasihan sama para pekerja PT YJU, saut Febi akhirnya membeberkan jawaban mengapa ia bisa seperti itu. Mereka kenapa? Apa mereka didemo oleh massa lagi? Iya, ini sudah untuk yang kesekian kalinya. Dan agak keterlaluan pula, sebab seluruh truk pengangkut batu bara dilarang beroperasi. Kak Fabi, kenapa tidak melamar ke tempat lain saja? Kenapa sih masih mau bekerja jadi security di perusahaan yang sedang banyak masalahnya itu? Aduh, adik kan tahu kalau gaji security di PT YJU itu sangat besar. Jadi itulah alasanku masih mau bertahan di sana. Tapi gaji besar itu kan tidak selamanya, dan juga hampir tidak seimbang dengan pekerjaan kakak yang setiap saat mempertaruhkan nyawa demi menenangkan massa. Memang sih, tapi aku masih butuh pekerjaan itu, dan pihak perusahaan juga masih butuh tenagaku sebagai keamanan mereka. Aduh kak, apa sih untungnya buat kakak? Lagian masyarakat yang mendemo itu sebagian besarnya masih warga desa dan sanak keluarga kita sendiri. Jadi apa gunanya kakak akhirnya bermasalah dengan mereka hanya karena membela perusahaan milik orang lain? Aku ini security perusahaan, jadi sudah sepantasnya aku menjaga keamanan perusahaan dan menentang siapapun yang membuat masalah dengan orang-orang PT YJU. Iya, tetapi seharusnya kakak juga melihat akar permasalahannya dulu dong. Bukankah masyarakat itu mendemo PT YJU karena menagih pembayaran pembebasan lahan yang selalu tidak ditepati? Iya, aku tahu itu. Tapi pokoknya aku harus membela PT YJU. Kita mau makan apa kalau aku tidak membela mereka? Tegas Febi motot. Ya sudahlah, dengus Rida pelan demi mendengar alasan suaminya tadi. Tapi ia memang mengerti benar kalau posisi Febi sekarang dalam sebuah dilema, yaitu dilema antara menjaga keamanan pihak perusahaan atau membiarkan masyarakat bertindak anarkis demi haknya. Satu minggu kemudian, tepat pukul 2 siang, laki-laki Febi pulang dengan wajah yang memerah menahan amarah. Bahkan kali ini ia nampak lebih murka dari yang sebelumnya. Ada apa lagi, Kak?
Tanya Rida bingung ketika Feby langsung masuk dan mengaduk-ngaduk isi lemari. Kali ini aku tidak akan tinggal diam lagi, saut Feby ketus. Kenapa lagi sih, Kak? Desak Rida semakin bingung. Para masyarakat sudah terlalu keterlaluan. Aku harus kasih mereka pelajaran. Keterlaluan bagaimana sih? Masyarakat sudah berani menentangku. Menentang? Menentang bagaimana? Mereka menurunkan paksa kami dari mobil saat sedang mengawal manajer. Lalu? Ya, lalu menyuruh aku jangan ikut campur saat mereka mau menghajar manajer PT YJU. Terus, kakak melawan mereka? Tentu saja. Karena biarpun yang mau memukul manajer itu adalah kebanyakan para sepupuku. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Aku tak sanggup karena mereka terlalu banyak. Makanya malam ini aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Sudahlah, Kak. Untuk apa sih melawan keluarga sendiri? Aku tidak peduli. Nanti kalau ada apa-apa, apakah pihak PT YJU mau bertanggung jawab? Pokoknya aku harus buat perhitungan. Tukas Feby ngotot, lalu bergegas pergi dengan membawa sebilah mandau dan 2 botol kecil bertutupkan kain berwarna merah. Melihat itu Rida tentu saja masih berusaha mati-matian untuk menghalangi kepergian suaminya. Terlebih setelah ia tahu jika 2 botol kecil yang dibawa itu adalah botol jimat yang paling dipuja-puja oleh suaminya. Terutama jika akan terlibat dalam suatu perkelahian. Tapi biar bagaimanapun juga, akhirnya Rida tetap tak berdaya ketika sang suami semakin ngotot dan pergi dengan amarah yang luar biasa. Waktu terus berlalu dan tanpa terasa kini jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Sementara suami Rida yang keras kepala dan mudah emosi itu tetap belum pulang ke rumah. Dan menghadapi ini, Rida hanya bisa menunggu dengan perasaan yang tak menentu. Terlebih ketika ia sempat mendengar kabar kalau di tempat suaminya bekerja telah terjadi keributan yang luar biasa. Bahkan ia pun sempat mendengar hampir ada korban jiwa dari keributan tersebut. Ya, itulah kabar yang ia terima hingga akhirnya seorang lelaki datang menemuinya. Maaf, apakah Anda istri dari Bang Feby? Tanya si lelaki tadi dengan raut wajah yang tegang. Benar? Dan Anda siapa? Tanya Rida bingung. Saya Arif, saya teman dari suami Anda. Saya datang ke sini untuk mengabarkan kalau suami Anda sedang berada di rumah sakit. Apa? Kenapa dia masuk rumah sakit? Sentak Rida kaget. Beliau tadi siang sempat terlibat perkelahian dengan para warga. Lalu, apakah dia baik-baik saja? Saat ini kondisinya sedang kritis. Sebaiknya Anda segera datang ke rumah sakit sekarang, ucap lelaki tadi dengan nada yang sedikit mendesak. Baik-baik, saya akan segera ke sana, saut Rida cepat sembari buru-buru pergi mengikuti si lelaki tadi tanpa sempat membawa apa-apa. Setengah jam kemudian, setelah menempuh perjalanan sekitar 35 km, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Di sana sudah beberapa karyawan serta para petinggi PT Yarujaya Utama. Sebelum menemui Feby, Rida sempat berbicara dengan mereka. Dan dari merekalah Rida mengetahui kalau suaminya sudah berada di ruangan VIP. Astaga! Sentak Rida kaget ketika melihat tubuh suaminya sekarang penuh dengan luka bacok. Bahkan nampak betul kalau leher dan lengan suaminya hampir saja putus. Menghadapi semua ini tentu saja Rida akhirnya tak kuat lagi untuk tidak jatuh pingsan. Ia baru sadar setelah hari sudah semakin larut malam dan di sekelilinginya pula sudah berkumpul beberapa orang dari keluarga dekatnya. Bagaimana keadaan Kak Fabi? Tanya Rida kepada salah satu dari mereka yang ada di situ dengan suara tersendat-sendat. Sekarang dia sudah baik-baik saja. Semuanya sudah dapat diatasi.
saut mereka dengan senyum penuh misteri. Mendengar itu Rida tentu saja tidak percaya, sebab ia ingat betul bagaimana kondisi suaminya tadi. Bahkan sebelum pingsan ia sebenarnya sempat mendengar bisik-bisik dari beberapa perawat kalau suaminya tersebut tidak akan bisa selamat. Tidak mungkin, desah Rida sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apanya yang tidak mungkin? Suami kamu itu benar-benar selamat kok. Cuma dia masih harus dirawat di rumah sakit ini karena pasca trauma. Jadi kita belum bisa menemuinya hingga besok pagi, saut perempuan paruh baya. Lalu bagaimana dengan luka-lukanya? Tanya Rida lagi. Kamu tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Bapak sudah atasi dan tangani semuanya, saut Pak Andri, ayah mertua Rida, ikut-ikutan angkat bicara. Dan karena Pak Andri yang berbicara, maka Rida langsung bungkam dan tak tahu harus bertanya apa. Sebab setelah ayah mertuanya bicara, seluruh tenaga Rida seakan luluh dan tak mampu bergerak sedikit pun. Ia tahu betul siapa ayah mertuanya tersebut, yang dimana beliau adalah salah satu tokoh adat berilmu tinggi yang cukup disegani di kampungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Minyak Bintang, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.